Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Kembali lagi dengan saya, Pak Adi, di channel Bimbel Belajar Klinik Genius. Oke, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan melanjutkan materi yang ketiga, masih membahas tentang fungsi, yaitu operasi komposisi fungsi. Baik ya. Nah, operasi komposisi fungsi ini adalah bisa dibilang inti daripada materi fungsi ya. Oke. Kenapa? Karena soal-soal yang keluar di UTBK ataupun di Mandiri ya, ataupun di tes yang lain ya yang berhubungan dengan matematik, pasti yang namanya fungsi pasti ada yang namanya komposisi fungsi. Apa sih yang dimaksud dengan komposisi fungsi itu? Nah, bicara dengan komposisi fungsi, nah adik-adik suka membeli sesuatu ya. Nah, entah itu apa makanan ya. Nah, di situ kan suka ada komposisi. Nah, komposisi itu kan di situ ada gula misalkan, ada bahannya ya, kemudian ada apanya lagi. Nah, itu komposisi itu adalah gabungan dari beberapa bahan yang dijadikan menjadi sebuah makanan menjadi satu gitu ya. Nah, contohnya misalkan kita mau makan apa nih, beli apa nih? Citato. Nah, citato itu bahannya bisa satu, utamanya itu kan kentang ya. Kemudian ditabur dengan bumbu, kemudian banyak ya bumbunya, itu ada bawang atau apa dan lain-lainnya ya gitu. Nah, kalau bicara makanan itu banyak ya, kita bicara matematik ya langsung. Nah, di sini tuh kaitannya apa sih? Nah, tadi kalau citato itu kan tidak akan jadi langsung kentang kan, berarti kentang yang pertama harus diiris-iris dulu ya. Setelah diiris harus digoreng ya. Sudah digoreng belum beres kan, harus dikeringin dulu baru ditabur bumbu, jadilah dimakan. Oh, belum dimakan ya, dikemas lagi ya, dan seterusnya. Oke. Nah, masuk ke komposisi fungsi. Biasanya komposisi fungsi itu di soal matematik itu ada yang 2 kali komposisi, bahkan ada yang 3 ya. Oke. Jadi misalkan kalau kita ilustrasikan, ini ada sebuah mesin pertama ya. Nah, ini mesin pertama bahan bakunya misalkan adalah X. Nah, X itu dimasukkan ke sini oleh fungsi F. Nah, ini adalah fungsi F. Nah, dari fungsi F ini dia dioperasi. Nah, kemudian hasil jadinya adalah fungsi F terhadap X. Nah, dari sini dia dilanjutkan lagi nih. Nah, dilanjutkan lagi, dimasukkan lagi ke mesin yang kedua. Biasanya ya, ini mesin 1, ini mesin yang kedua. Nah, di sini si Fx ini diproses lagi oleh mesin apa, namanya mesin G ya. Nah, gitu. Jadi dari sini hasil keluarannya apa? Nah, hasil yang keluarnya itu adalah kan ini fungsinya nih, fungsi G yang mengoperasikan fungsi siapa? Fungsi Fx. Nah, jadi deh. Nah, ini jadilah barang asli. Barang asli itu misalkan Z gitu. Nah, kalau dari fungsi X ke sini, nah ini dinamakannya sebuah fungsi komposisi. Jadi fungsi komposisi itu adalah fungsi yang diteruskan. Nah, bagaimana caranya Z itu? Nah, Z ini ditulisnya dengan G. Nah, ini ada O kecil ya, F di dalamnya, kemudian X. Ini adalah sama dengan Z. Nah, inilah yang kita kenal dengan fungsi komposisi. Ini dibacanya G komposisi F terhadap X. Itu sama dengan Z. Yang tiada lain, G komposisi F itu adalah G di dalamnya Fx. Fx ini mengoperasikan si X, begitu ya. Jadi dari sini kita peroleh ya, di sininya berarti G bundaran F terhadap X itu adalah G sama dengan Fx. Nah, ini bisa dioperasikan kalau ya, pertama ini kan dioperasikan nih ke sini, gitu kan ya. Nah, dari sini itu kan bisa dioperasikan oleh G, bisa tidak. Nah, ini ada syaratnya. Apa syaratnya? Nah, ada ini di sini RF itu adalah fungsi F, hasilnya irisan dari, nah ini kan fungsi G, ini tidak boleh 0, artinya tidak boleh himpunan kosong. Jadi harus ada nih di sini. Nah, contohnya nih kalau padi nih,
Padi itu misalkan digiling, sebelum digiling itu kan di sini dipecahkan dulu kulit ari-arinya ya. Kemudian dimasukkan ke mesin satu. Nah, yang dimasukkan ke mesin satu itu bukan ampasnya ya, tapi yang sudah kelihatan yang agak kuning-kuningnya nanti dimasukin lagi ke sini. Ini adalah mesin penghalusnya. Nah, sama halnya dengan fungsi sebuah fx juga. Jadi fx ini bisa diteruskan ke g itu manakala si irisan rf-nya dengan domain g-nya itu ada kesamaan ya. Jadi adik-adik tetap harus lebih memahami lagi materi ya sebelum-sebelumnya ya berhubungan dengan rf dan domain. Begitu. Nah, berarti dengan cara yang sama kalau saya punya f bundaran gx berarti ini sama dengan f di dalamnya fungsi gx. Begitu ya. Nah, pertanyaannya, apakah g bundaran f itu sama dengan f bundaran g? Apakah sama? Nah, ini adalah yang akan menjadi pertanyaan kita dan akan kita bahas setelah menyelesaikan contoh soal berikut ini ya. Oke. Baik. Kita berikan contoh soal yang pertama ya. Contoh soal. Contoh 1. fx-nya 2x-1, gx-nya x-6 per 2x tambah 4. Tentukan nilai dari f bundaran g terhadap x. Ingat ya, kalau f bundaran g itu berarti f di dalamnya fungsi gx. Berarti saya tulis f bundaran gx ini sama dengan f di dalamnya fungsi gx. Nah, berbicara dengan fungsi, nilai fungsi berarti kan ini g masukin ke f kan. Saya punya fungsi f ini nih. Berarti ini sama artinya dengan 2gx. Berarti x-nya diganti dengan gx. Berarti dikali gx dikurangi 1 ya. Bisa dipahami ya adik-adik ya. Berarti kalau ini x, kalau ininya gx berarti ganti dengan gx. Oke, berarti ini tinggal substitusi 2. Saya punya fungsi gx ini ya. Berarti kita ganti x min 6 per 2x tambah 4 kurung tutup dikurangi 1. Lalu setelah itu kita jabarkan terlebih dahulu ya. Kita jabarkan sebelah sini ya. Ini kita kalikan 2x min 6 jadi 2x min 12 ya. Dibagi bawahnya berarti 2x ditambah 4 dikurangi. Ini 1 samakan penyebutnya ya. Berarti saya ganti jadi 2x ditambah 4 dibagi di sininya 2x ditambah 4. Begitu ya. Berarti 2x dikurang 2x jadi habis ya. Min 12 dikurang 4 berarti jadi berapa? Min 16. Jadi hasil akhirnya adalah di sini negatif 16 per ya. Di sininya 2x tambah 4. Nah, ini adalah nilai fungsi untuk f bundaran g terhadap x. Oke. Coba kita bandingkan apakah g bundaran f sama dengan f bundaran g. Kita coba contoh yang b-nya. Berarti kita cari g bundaran f terhadap x. Berarti di sini g di dalamnya fungsi fx ya. Berarti fx masuk ke g. Nah, g-nya x yang di g kita ganti dengan fx. So, fx min 6 dibagi 2 dikali fx ditambah 4. Pahamkan adik-adik ya. Jadi kalau ininya x, kalau ininya fx berarti ganti adik-adik fx gitu ya. Oke, fx sudah ada fungsinya Pak. Oke, kita tinggal substitusi ya. Berarti ini jadi 2x dikurang 1 dikurang 6 dibagi 2 dikali 2x min 1 ditambah 4 ya. Oke, kan? Berarti ini sama dengan 2x minus 7 per. Berarti di sini jadi berapa? 4x min 2 tambah 4 berarti jadi plus 2. Nah, ini adalah nilai dari g bundaran fx. Coba lihat. Kalau saya punya f bundaran g-nya min 16 per 2x plus 4 dan g bundaran f-nya 2x min 7 per 4x tambah 2. Jadi dengan demikian g bundaran f tidak sama dengan f bundaran g.
artinya ini tidak sama, begitu ya. Nah, ini masih contoh dasar untuk fungsi komposisi. Next, kita cari contoh soal yang agak lebih ke atas lagi ya. Baik, lihat contoh soal 2. Diberikan fungsi fx-nya, ini fungsinya dalam x, ini 2x plus 5. Ini g terhadap t, jadi fungsinya ini x-nya diganti dengan t. Jadi variabelnya t, kalau yang atas x. Oke, diketahui f bundaran g terhadap a nilainya sama dengan 5. Berapakah nilai a? Oke, pertama, adik-adik cari dulu nih f bundaran g-nya ya, terlebih dahulu ya. Berarti kalau saya di sini f bundaran g-nya di sini t ya. Berarti f bundaran G di sininya A ya. F bundaran GA itu berarti di sini F di dalamnya GA. Oke, nah lihat adik-adik, GA dimasukkan ke F. Berarti saya punya GA itu jadi 2 dikali GA itu ya, ditambah dengan 5. Nah, GA yang belum ada. Yang ada itu adalah GT ya. Kita tinggal ubah aja di sini. Berarti kan ini T. Berarti kalau saya punya GA, ya T-nya diganti dengan A. Berarti ini jadi A dikurang 1 per A ditambah 4. Begitu sih ke sini. Berarti sama dengan 2 dikali A-1 per di sininya A plus 4 kurung tutup ditambah 5. Nah, diketahui di sini saya punya F bundaran GA itu sama dengan 5. Sama dengan 5 ya. Ya udah, kita tinggal samakan saja ya. Berarti ini jadi 5 sama dengan 2 dikali A-1 per A plus 4 kurung tutup ditambah 5. Nah, 5-nya habisnya dengan ini ya, saling menghilangkan ya, dikurangi 5 semuanya. Kedua ruas dikurangi 5 ya. Nah, berarti ini jadi 0 kalau dikurangi, kalau dibagi jadi 1. Ya, bisa dipahami ya. Berarti dari sini saya punya 2 dalam kurung A-1 per A tambah 4 itu sama dengan 0. Berarti saya punya 2A-2 itu sama dengan 0 ya. Dikali silang boleh ya. Jadi dengan demikian saya punya A-nya adalah 2 per 2. Jadi nilainya 1. Jadi nilai A-nya sama dengan 1. Mudah ya. Oke. Next kita lanjutkan ke contoh soal 3. 3 ya. Oke. Oke, contoh 3. Kan saya punya F di dalamnya 2x-1, 4x tambah 4. Kemudian fungsi gx-nya 4x-6 per x-3. Berapakah g bundaran F terhadap x plus 3? Nah, ini gimana soalnya nih kalau ada seperti ini? Pertama, kita lihat dulu g bundaran F itu apa sih? G bundaran F itu kan ini. G di dalamnya F x plus 3. Nah, berarti nih adik nih harus menentukan F dalam kurung X plus 3 nya nih ya. Kan saya punya 2x-1, berarti berapakah X plus 3? Oh gampang, berarti cari fx-nya dulu ya. Sama kayak tadi ya. Oke, berarti ini berapakah nilai fx terlebih dahulu. Jadi cari dulu fx. Ya, kita mulai. Di sini F 2x-1 sama dengan 4x tambah 4. Nah, langkah pertama ya, kan ini harus jadi X ya. Oke, kita ganti. Kita misalkan dulu aja ya. A sama dengan 2x-1. Berarti kalau A-nya sama dengan 2x-1, X-nya jadi berapa berarti? Nah, berarti X-nya kita rubah jadi A ditambah 1 dibagi 2 sama dengan X. Mudah bukan? Ya, berarti saya punya F dalam kurung 2x-1 sekarang jadi A. Ya, 4
4. X-nya jadi apa? Nah, jadi A tambah 1 bagi 2 ya. Oke, ditambah 4. Ini 4 sama 2 nih, bisa kan disederhanakan? Iya bisa nih, berarti jadi 2. Berarti dengan demikian ini akan menjadi 2A ditambah 2 kali 1 tambah 4, 6. Nah ini adalah FA-nya. Nah ini kan Fx plus 3, ini AA. Nah oleh kayak gini, ini bisa disederhanakan lagi, bisa dijabarkan. Jadi Fx tambah 3 sama dengan, ini kan variabel ya, jadi bisa diganti sekarang karena udah tunggal. Jadi kalau ininya udah tunggal bisa diganti dengan yang lainnya. Yang nggak boleh itu kalau ininya masih dalam bentuk tunggal, jadi bukan dalam bentuk X atau dalam bentuk A gitu. Dari sini kita ganti aja, berarti ini jadi berapa? 2 tuh dikali X nya jadi X tambah 3 ditambah 6, sehingga hasilnya ini akan menjadi 2X 2 kali 3 tambah 6 ya, plus 12. Begitu. Nah kita sudah mencari GFX plus 3. Ya udah, nah ini kita kasih batas. Nah gitu ya. Berarti ini sama dengan ya, kelihatan ya. Nah ini Fx plus 3 nya oleh adik-adik masukkan ke Gx. Oke, berarti Fx plus 3 nya masukin nih, berarti jadi 4 dalam kurung ya. Oke, X nya jadi apa nih? Jadi Fx plus 3. Nah Fx plus 3 nanti terakhir ganti ya. Oke, kurangin 6, baru samain aja, cuman gantinya X nya aja. Berarti kalau X sekarang ganti dengan Fx plus 3 ya, per berapa di sini? Fx plus 3 kurangi 3 ya. Mudah bukan? Ya pasti mudah ya. 4 kali Fx plus 3 sekarang sudah dapat nih, 2X tambah 12 kurang 6 ya coy. Oke coy, berarti di sini jadi berapa? Iya, 2X plus 12 kurangi 3 berapa dong? Ya tinggal dijabarin ya. 4 kali 2 8X. 4 kali 12 berapa dong? 4 kali 12 48 kurang 6 ya 42 ya. Betul. Ini jadi 2X plus 9. Oke. Nah ini adalah nilai dari G bundaran F terhadap X plus 3. Jadi satu patokannya, kalau Fx nya belum sederhana, sederhanakan dulu, baru operasikan. Oke. Nah, mulai agak sedikit mudah ya. Coba kita cari level yang agak high lagi. Next, kita ke contoh 4. Oke. Nah, untuk contoh soal nomor 4, nah ini kita buat yang lebih high-nya, yaitu menentukan fungsi jika diketahui komposisi fungsinya. Nah, bagian yang pertama itu tipenya ini nih. Diketahui F bundaran G-nya dan Gx-nya ditanyakan Fx. Coba adik-adik perhatikan F bundaran G dan Gx. Sekarang G-nya ada di mana? Ingat tadi, kalau F bundaran Gx itu, berarti kan F di dalamnya Gx. Berarti yang diketahuinya yang dalamnya ya. Oke. Berarti yang ditanyakan yang mana? Fx di sini berarti yang keluarnya. Begitu. Sama kalau misalkan ini tipe contoh 1 itu atau ya, atau yang diketahuinya bundaran Fx dan Fx-nya ya. Nah, ini yang ditanyakannya Gx. Nah, ini satu tipe ya, gitu. Nah, kita contohkan contohnya contoh 4 nih ya. Oke, diketahui F bundaran G-nya 4x kuadrat min 6x plus 10. Gx-nya 2x min 6. Berapakah nilai dari Fx? Nah, di sini coba lihat ya. Nih, clue-nya. Pertama, kalau saya punya F bundaran G, itu kan ya? Ini sama dengan F di dalamnya Gx. Pertanyaannya, fungsi F ada nggak? Nggak ada ya. Yang ada itu adalah F bundaran G, bukan? Nah, berapa F bundaran G itu? Ini kan? Nah, atau saya ganti sekarang Fgx. Fgx ini apa? Ada kan di sini? Nah, berarti di sini saya punya, kita tulis dulu F dalamnya, berarti ini jadi 2x min. Ini
Jadi F bundaran GX itu jadi F 2X min 6. F bundaran G itu ini kan. Berarti saya punya sekarang F 2X min 6 itu sama dengan 4X kuadrat min 6X ditambah 10. Nah, di sini seringkali terjadi kesalahan adik-adik adalah si 2X min 6-nya dimasukkan ke sini. Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena yang ini adalah bukan fungsi fx, ini adalah fungsi fog. Ya, jadi harus kayak begini terlebih dahulu. Oke, lalu setelah itu, nah seperti biasa, kayak nilai fungsi awal. Nah, ini kan yang ditanyakan fx. Kita misalin lagi ya, misal begitu ya, misal. Bisa dipahami ya? Berarti kalau F bundaran G, berarti G-nya yang di dalam, kemudian ganti dengan 2X min 6, kemudian dimisalkan ya. Jadi langkah pertamanya, misalkan GX substitusi ke FG ya. Jadi langkah pertama adalah misalkan GX sama dengan A. Nah, setelah itu yang kedua, ini nih, substitusi. Substitusi kemana? Ke F bundaran GX. Begitu ya caranya. Nah, berarti kita misalkan GX sama dengan A. GX itu berarti jadi 2X min 6 sama dengan A. Berarti saya punya X sama dengan A plus 6 bagi 2. Setelah dimisalkan, substitusi. Nah, substitusinya maksudnya bagaimana? Nah, sekarang dengan demikian saya punya F dalam kurung, ini sudah jadi A sama dengan 4. Nah, X-nya harus dalam A. Berarti kita ganti A plus 6 bagi 2 kuadrat. Tuh, substitusi ke F. Terus min di sininya 6. Ini jadi A tambah 6 bagi 2 ditambah 10 ya. Oke, kita jabarkan terlebih dahulu. Ini jadi A kuadrat, 2 kali A kali 6, 12A ya, plus 36 per, nah ini per 4 nih, dikurangi, nah 6 dengan 2 coret ya, disederhanakan jadi 3, berarti ini jadi min 3A, min 18 ditambah 10, ini bisa disederhanakan habis jadi 1. Kalau sudah seperti ini, karena yang dimintanya adalah F terhadap X, ini A kan variabel ya. Nah, ini udah sederhana nih. Kita ganti dengan X semua. Ganti dengan X. Ganti A sama dengan X. Jadi, saya punya Fx, ini ganti dengan X. X kuadrat plus 12 kurang 3, ya 9X. 36 kurangi 18. 36 kurang 18 berapa tuh? Ayo, 18 ya. 18 tambah 10. Berarti jadi 28. Nah, ini contoh 4 itu adalah penjabaran atau perluasan dari komposisi fungsi. Begitu. Jadi yang pertama yang diketahui F bundarannya dan fungsi yang di dalamnya. Nah, kita lanjutkan ke contoh 5 yang tidak ada di sini. Berarti yang diketahuinya yang luar, yang ditanyakan yang dalam. Next. Nah, contoh soal 5, ini tipe soalnya adalah tipe yang kedua ya, yaitu ada F bundaran G, ada Fx yang ditanyakan G. Berarti G itu adalah yang di dalam ya. Berarti di dalam. Oke, nah triknya beda dengan yang tadi. Kalau yang tadi itu kalian misalkan, nah kalau sekarang mah enggak. Berarti langkahnya ya, pertama kalian substitusi. Nah kita contohnya yang atas saja ya, berarti GX ke fungsi Fx, artinya ini akan menjadi Fgx. Nah ini kalian harus mencari F fungsi Fgx nya. Lalu yang kedua, karena kita sudah punya Fog nya, nah nanti kita samakan F bundaran Gx nya itu sama dengan F komposisi Gx. Begitu ya. Nah, jadi ada dua langkah. Kalau yang tadi mah dimisalkan dulu, kemudian disubstitusi ke FOG-nya. Kalau yang sekarang karena yang ditanyakannya yang dalam, berarti substitusi dulu si yang ditanyakan ke fungsi yang diketahui, lalu disamakan. Berarti
Oke, coba ya. Kita coba untuk membahas soal contoh soal nomor 5. Nah, berarti cara menjawabnya, jawab substitusi GX ke F, kan? Substitusi GX ke F. Berarti adik-adik cari FGX. Nah, saya kan punya FX-nya nih 2X ditambah 4 ya. Berarti kalau saya ganti F dalam GX, nah, substitusi X sama dengan GX tuh ya. Berarti ini FGX. Berarti ini jadi 2 kali GX ditambah 4. Nah, berikutnya apa? F di dalamnya GX itu sama dengan F komposisi G. Berarti ini langkah pertama. Langkah keduanya adalah FGX-nya itu sama dengan F bundaran GX. Gitu ya. Jadi ini adik-adik ya. Jadi 2 kali GX ditambah 4 ya. Itu sama dengan apa? 4x kuadrat tambah 2x. Oh gampang, 4 ini kita pindah ruas ya, atau dikurangi 4 boleh. Berarti 2 kali GX itu sama dengan 4x kuadrat tambah 2x dikurang 4-nya, kan dikurang 4. Lalu supaya jadi GX kedua ruas kita bagi 2 ya, sehingga adik-adik ya, ini diperoleh jadi berapa? Iya. Oke. Ini jadi GX sama dengan 2x kuadrat ditambah x dikurang 2. Mudah ya. Nah, ini adalah contoh soal 5. Mudah ya? Mudah. Nah, berarti kita cari contoh soal yang lebih sulit lagi. Next, contoh soal 6. Contoh soal 6. Contoh soal 6. Diberikan fx sama dengan x kuadrat tambah 1, f bundaran g-nya 1 per x min 2, akar x kuadrat min 4x plus 5, berapa gx min 3. Coba lihat, ini ada fx, ini fog. Berarti yang diketahui yang luar, yang ditanyakan yang dalam. Berarti kondisinya ini, substitusi gx ke fx. Substitusi apa? Gx ke fx. Nah, pertama, karena ini yang dimintanya gx min 3, ya. Nah, berarti ya adik-adik, ini kita langsung cari dulu GX nya dulu ya. Pertama yang paling mudah dulu GX nya dulu ya. Cari GX nya. Pertama adalah GX substitusi kemana? Ke FX. Kenapa? Karena yang di sininya FOGX. Jadi bukan GX min 3 ya. Jadi yang pertama GX dulu substitusi ke FX. Sehingga ini akan menjadi F di dalamnya GX atau F terhadap GX itu sama dengan 1 akar dari X ini diganti dengan GX. Berarti jadi GX kuadrat tambah 1. Nah, langkah kedua samakan FOG sama dengan F bundaran G. Berarti samakan ya akar dari G kuadrat X ditambah 1 sama dengan 1 dibagi X min 2 kali akar yang ini X kuadrat min 4X tambah 5. Gitu ya. Oke. Ini ada akar kedua ruas kanan kiri. Berarti kita kuadratkan. Sehingga saya punya G kuadrat X ditambah 1 sama dengan yang ini X kuadrat dikurang 4x ya, ditambah 5 dibagi di sininya, hati-hati x min 2 nya kuadrat. Begitu ya. Baik. Lalu setelah itu yang ini si satunya nih dikurangin 1 kedua ruas sehingga diperoleh menjadi x kuadrat min 4x ditambah 5 per x min 2 kuadrat dikurangi 1. Berarti 1 itu kita samakan penyebutnya x min 2 kuadrat per di sini x min 2 kuadrat. Itu kan sama penyebut. Nah, coba hitung nih berapa? Ini x kuadrat min 2 min 2 dikuadratin ini kan jadi begini ya. Jadi x kuadrat
min 4x ditambah 4. Sehingga kalau ini dikurangi x kuadrat min 4x plus 4 berarti akan habis nih. Berarti sisanya 5 kurang 4, jadi 1 per x min 2 kuadrat. Nah, ini adalah g kuadrat x. Kan judulnya cari dulu gx. Dengan demikian, kita akarkan kedua ruas, maka nilai dari gx-nya adalah berapa di sini? 1 dibagi x min 2. Oke, belum beres nih. Berapakah nilai dari g dalam kurung x min 3? Kalau ini x, ini gampang ya. Jadi tinggal substitusi. Berarti ini masukin jadi 1 dibagi x min 3. Berarti x yang ini ganti dengan x min 3. Dikurangi 2, berarti jawabannya adalah 1 per x min 5. Oke. Mudah ya ternyata. Jadi apapun soalnya, berarti caranya adik-adik harus dilihat dulu fungsinya ya. Apalagi berhubungan dengan fungsi dan aljabar itu ya. Nah, itu saja untuk contoh soal fungsi komposisi, baik yang diketahuinya fungsi fx, dx yang ditanyakan fungsi komposisinya, atau yang diketahuinya komposisi fungsinya yang ditanyakan nilai salah satu fungsinya. Oke, adik-adik kalau masih belum puas, adik-adik bisa mengerjakan contoh-contoh soal pada kolom yang di bawah ya. Oke, jangan lupa untuk tetap semangat. Oke. Semoga sukses. Kemudian supaya saya tetap bersemangat mengajarnya, jangan lupa tekan like-nya, kemudian subscribe-nya yang belum subscribe, lalu share video ini ke teman-teman ya, supaya kalian bisa berbagi dengan yang lain. Terima kasih, ketemu lagi di materi berikutnya. Dadah.